KDM ini bikin dongkol ya. Gue sebel lihat aksi-aksi KDM nih, beneran sebel gue. Saya ingin membuat satu kesaksian tentang seorang figur yang bernama Deddy Mulyadi. Terkait dengan hal ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat, yaitu Pak Deddy Mulyadi. Sudah berlakunya jam 9 malam nih. Alhamdulillah di Desa Cibukawana anak-anak semua sudah tertidur. Pelajar-pelajar yang masih berkeliaran pada jam malam, segera pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini ada seorang pelukis Betawi yang membuat kesaksian Kang Deddy Mulyadi ya. Dan ada juga operasi jam malam di daerah Jawa Barat sudah mulai diberlakukan. Jadi operasi ini untuk anak-anak sekolah yang keluyuran di malam hari. Jadi ketika jam 9 malam, anak-anak sekolah ini tidak boleh lagi keluar ya untuk keluyuran ataupun nongkrong ataupun ngopi dan lain sebagainya. Pada intinya di Jawa Barat tidak diperbolehkan anak sekolah jam 9 malam keluar dari rumah entah apapun alasannya. Oke, seperti apa videonya kita tonton bersama. Let's go. Aswan, pelukis Betawi. Saya ingin membuat satu kesaksian tentang seorang figur yang bernama Deddy Mulyadi. Sekarang dia mendapat julukan Bapak Aing. Ya, Bapak Aing juga. Kenapa saya ingin membuat satu kesaksian terhadap beliau? Beliau adalah seorang yang punya integritas yang sangat luar biasa ya, terhadap bangsa ini, khususnya juga kepada masyarakat Jabar. Saya teringat 10 tahun yang lalu ketika budayawan Betawi Ridwan Saidi, almarhum Babe Ridwan Saidi, bekerja sama dengan Kang Deddy Mulyadi ini. Beliau saat itu menjadi Bupati Purwakarta. Saat itu antara tahun 2015 sampai 2016. Kang Deddy Mulyadi meminta Ridwan Saidi sebagai budayawan Betawi menulis buku tentang Hasanah Tatar Sunda dalam tinjauan historis. Bukunya seperti ini. Singkat cerita, dalam satu proses kita menunjukkan anggaran berapa, biaya-biaya pencetakan dan yang lain. Kita datanglah ke kantornya Kang Deddy, dan pada saat itu Kang Deddy Mulyadi ada tamu. Tapi begitu melihat kita, Babe Ridwan Saidi mengucapkan salam, Assalamualaikum. Wah, disambut dengan suatu hal yang sangat baik sekali gitu, ramah. Ayo Beh, masuk Beh, silakan Beh, apa kabar, gimana, soal segala macam. Saya yang kebetulan waktu itu membantu untuk membuat anggaran itu, memang tertera angka 70 juta pada saat itu. Kita serahkanlah kepada Kang Deddy Mulyadi. Ya, dibaca sama Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi tiba-tiba kaget dengan spontan, ini nggak salah ini. Anggarannya ini cuma 70 juta. Ya, saya bilang nggak salah Pak, sesuai arahan Babe Ridwan Saidi. Ya, dengan beberapa buku, dengan ongkos pencetakan dan juga dengan biaya penulisan, montase dan lain-lain. Ya kurang lebih segitu. Wah, ini nggak bisa, ini kan harus datang ke tempat situs-situs, harus datang ke tempat-tempat bersejarah yang ada di wilayah Jawa Barat, yang Babe Ridwan Saidi ini, Babe ini, dia bilang gitu, ngerti dan paham gitu. Pasti itu harga atau biaya itu akan selalu nambah. Pokoknya saya tambahin, dia bilang begitu. Saya tambahin, ya 70 juta lagi, karena ini nggak main-main, dia bilang gitu, ya ini serius. Oke. Nah, kita lagi ngobrol sebentar, tiba-tiba dia, Kang Deddy Mulyadi menyala lagi. Kalau gitu saya lempekin deh, Beh. Ya, 10 juta lagi. Jadi 150 juta. Masya Allah, saya kaget banget. Sama ini saya tuh nggak pernah menemukan orang yang seperti di hadapan saya ini yang bernama Kang Deddy Mulyadi. Nggak pernah saya. Saya kaget banget kayak gitu loh. Sampai kayak begitu gitu loh. Nah, singkat cerita, selesailah kita, dan pada saat mau pulang, tahu-tahu dia panggil lagi Babe Ridwan Saidi, Beh, sini Beh, kayak gitu, ini Beh, dalam map itu diserahkan lagi uang ke Babe Ridwan Saidi. Ini buat jalan, ini buat apa, buat di perjalanan, dia bilang gitu. Ayo Bang, ini buat perjalanan. Walaupun beliau dijuluki sebagai gubernur Kontems, ya, tapi apa salahnya? Karena biar bagaimana, hasil dari konsernya itu, uang itu, bayangkan, dia sumbangkan. Ya, dia membantu orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang tidak mampu. Ya, banyak anak angkatnya untuk meneruskan sekolah dan lain-lain. Dan ini sangat menarik dan ini sangat
luar biasa menurut saya, Kang Deddy Mulyadi ini. Yang mudah-mudahan menjadi contoh juga buat kita, dan mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi ini dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat dan dapat memberi kebahagiaan kepada masyarakat Jabar khususnya ya, dan masyarakat Indonesia nantinya kelak kayak gitu. Ya, begitulah kesaksiannya dari pelukis Betawi ya, yang sangat terkejut tuh pada waktu itu ya. Wow, benar-benar, dan pelukis Betawi ini benar-benar mengakui kesaksiannya, Kang Deddy ini orang yang baik, orang yang tulus. Seperti yang dikatakan tadi oleh Babeh pelukis ini, meskipun beliau ini KDM ini adalah seorang gubernur konten, tapi memang benar-benar uangnya itu memang disumbangkan untuk rakyat, dikasih untuk orang-orang yang membutuhkan, dan nggak akan sayang-sayang hasil dari kontennya gitu loh. Tidak menjadi masalah ketika menjadi gubernur konten, karena hasilnya bisa untuk membangun Jabar, memberikan kepada orang-orang yang tidak punya, memberikan orang-orang yang membutuhkan. Dan satu lagi, ketika gubernur konten ini kinerjanya bisa dilihat oleh masyarakat, itulah yang pentingnya saja ya yang kita bahas di sini. Seperti kesaksian Mbak Beh ini ya, dia udah kenal dari dulu sebelum Kang Deddy ini menjabat jadi gubernur. Nah, ini kesaksiannya seperti ini, entah itu benar atau salahnya, atau itu nyata atau enggaknya ya, kita hanya mendengarkan dari Babeh tersebut yang merasa kagum, merasa terkejut, dan merasa menganggap Kang Deddy ini adalah orang yang sangat-sangat baik, sangat tulus, sangat dermawan ya, seperti itu ya. Oke, kita akan mendengarkan lagi. Di sini ada video selanjutnya ya. Dan di sini ada video seorang ibu-ibu yang mengucapkan terima kasih ya, dan ibu ini adalah warga dari Kalimantan Barat. Mengucapkan terima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi karena telah membantu mereka. Oke, membantu apa sih? Kita dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma dari Kalimantan Barat. Saya mewakili keluarga almarhum Agustino, korban penembakan oleh 2 anggota Polsek Nangatayab beserta komplotannya yang terjadi pada tanggal 7 April 2023, 2 tahun lalu. Terkait dengan hal ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat, yaitu Pak Deddy Mulyadi, yang dimana kita ketahui Pak Deddy adalah seorang pemimpin yang gencar dalam menolong rakyat miskin untuk mencari keadilan. Dan pada bulan Januari 2025 kemarin, Pak Deddy dengan tangan terbuka menerima kami, bahkan beliau memberi dukungan kami baik secara moral maupun material. Dan beliau mempercayakan Mayor Marwan Iswandi beserta rekan untuk mendampingi kami menjadi kuasa hukum dan mencari keadilan ini. Dan kami mohonkan lagi untuk Pak Deddy dengan kerendahan hati saya agar Pak Deddy terus memonitor kasus ini dan memberi atensi khusus kepada kasus ini, karena 10 dari pelaku kejahatan tersebut baru 1 orang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Bribtu Agus Rahmadian, dan yang lain masih bebas berkeliaran. Dan tentunya kami dalam hal ini keluarga korban Agustino khususnya mendoakan Pak Deddy agar Pak Deddy lah suatu saat menjadi pemimpin negeri ini, menjadi Presiden Republik Indonesia di negeri ini, agar rakyat miskin dan semua kalangan tanpa kecuali mendapatkan keadilan. Demikian Pak Deddy kami sampaikan kepada Bapak. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Deddy selaku Gubernur Jawa Barat yang telah membantu kami dalam mencari keadilan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah kejadian 2 tahun yang lalu, berarti sebelum menjabat menjadi gubernur ya. Kang Deddy ini berarti pada waktu 2 tahun yang lalu ini masih di DPR RI. Membawa orang Kalimantan ini, orang Kalimantan Barat bisa mengadu ke Kang Deddy. Kang Deddy ini siapa? Kok bisa dari Kalimantan? Ya, inilah kehebatan Kang Deddy ya, tidak memandang bahwa yang harus dibantu itu orang Jabar ya, hanya orang Jabar saja. Ini di luar Jabar. Kang Deddy bergerak ya, hatinya bergerak untuk membantu dan membuka kasus, atau setidaknya ya membantu secara moral dan material seperti yang Ibu katakan tadi. Wow, bahkan sampai katanya menyuruh pengacara untuk mendampinginya juga. Wah, ini hebat banget gitu loh. Makanya banyak sekali di luar, orang-orang di luar Jabar yang terkagum-kagum. Apalagi ini tadi ada 2 kesaksian ya. 2 kesaksian, yang pertama adalah seorang pelukis, dan yang kedua ini adalah orang ibu-ibu yang dari keluarganya yang terkena kasus ya.
kasus yang bukan main-main ini, gitu loh. Oke, kita lanjutkan. Ada apa lagi di sini? Izin Pak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, saya warga Jawa Timur, izin speak up untuk program Bapak yang bekerja sama dengan bapak-bapak tentara untuk memperbaiki karakter, untuk membentuk mental anak-anak di Jawa Barat. Jujur Pak, respect saya Pak, program Bapak. Kebetulan saya punya sedikit histori cerita Pak, tentang pengalaman saya di ketarunaan. Kebetulan dulu di SMK saya ada program ketarunaan. Awalnya saya paling benci Pak dengan ketarunaan itu ya, karena di mindset saya, dan mungkin ini gambaran orang-orang yang belum pernah dan sekarang kontra dengan program Bapak, karena mungkin belum pernah. Saya seperti saya dulu, saya tuh paling benci Pak, karena di gambaran saya pasti identik dengan kekerasan ya, kegiatan-kegiatan yang membosankan, pokoknya yang tidak baik-baik lah ya. Tapi Pak, setelah saya digembleng 3 bulan dengan bapak-bapak tentara, justru itulah yang membawa saya ke titik sekarang, yang membentuk mental saya, yang membentuk karakter saya, hingga saya bisa berdiri sekarang. Alhamdulillah saya punya perusahaan sendiri dan bisa memanajemen, bisa menjadi leader. Untuk teman-teman saya di kantor, itu bekal dari saya digembleng selama 3 bulan dengan bapak-bapak TNI. Respect Pak, lanjutkan Pak program-program Bapak. Dan justru Pak, 3 bulan itulah yang saat ini menjadi foto kebanggaan saya sekarang, pernah digembleng ya di program ketarunaan waktu itu. Respect Pak, lanjutkan programnya. Dan untuk komentar yang teman-teman yang saat ini mungkin kontra, tunggu hasilnya saja ya, tunggu hasilnya. Saya yakin 6 bulan setelah mereka keluar dari barak, 6 bulan setelah mereka keluar dari program bersama bapak-bapak TNI, saya yakin hanya tangis haru perpisahan yang akan mereka rasakan. Lanjutkan Pak KDM. KDM ini bikin dongkol ya. Gue sebel lihat aksi-aksi KDM nih, beneran sebel gue. Ini orang nih jadi gubernur sampai sibuk ngurusin jam malam buat pelajar ya, jam 9 harus tidur. Gila ini orang ini. Ya. Terlalu benar jadi pejabat gitu loh. Ngapain gitu. Bikin sakit hati pejabat-pejabat yang lain yang waktunya dihabiskan untuk pamer kemewahan, sibuk ngurusin double jabatan ya, sibuk rebut-rebutan jabatan. Gue dongkol lihat KDM ini, sungguh gue dongkol bener, dongkol banget. Dia kan anak buahnya presiden ya, kenapa dia jadi bagus gitu ya, kenapa dia jadi benar gitu ya. Ya, saya sih saranin Presiden Prabowo manggil tuh KDM, nanyain, KDM, kenapa kebijakan lu didukung oleh rakyat, kenapa kebijakan lu begitu populer, ya, kenapa lu sampai masukin anak-anak ke barak militer, ya, kenapa sampai jam malam diberlakukan, itu didukung sama rakyat. Sini deh gua belajar sama lu KDM, atau sementara deh lu gantiin gua jadi presiden deh, sementara deh, kira-kira begitu ya, biar enak kita lihatin. Soalnya kebijakan presiden nih banyak bikin sakit hati. Kalau kebijakan KDM bikin hati damai, bikin tenang gitu ya. Orang ngerasa, oh ada pemerintah gitu. Jadi gue kadang-kadang ngerasa ya, KDM ini terlalu benar ini. Kenapa sih dia berpikir negara mau jadi baik gitu. Kadang-kadang saya berpikir begitu. Jadi akhirnya rakyat Jawa Barat aja yang menikmati. Tapi kalau Presiden Prabowo mau belajar sama KDM kan jadinya seluruh rakyat Indonesia yang menikmati. Ya, kalau ini kan cuma rakyat Jawa Barat. Ya kita sedih gitu ya. Coba Pak Presiden manggil tuh KDM, lu di sini. Lu ajarin gua nih cara buat kebijakan yang baik supaya menyenangkan rakyat. Nah, kalau itu kan enak. Kan anak buah presiden tinggal dipanggil, Pak. Ayo Pak, panggil dia, Pak. Siap, Om Bupati, Pak Gubernur, nih sudah berlakunya jam 9 malam nih. Alhamdulillah di Desa Cibukamana anak-anak semua sudah tertidur. Sebelum jam 9 sudah aman di tempat-tempat yang biasa berkerumun, berkumpul itu sudah tidak ada. Kondusif ya Pak Babin? Kondusif, tertib, aman. Tuh, kondusif, tertib dan aman, alhamdulillah. Aman Cibukamana. Siap. Kita semua serombongan dengan Bapak Lidmas tuh, Pak RK. Ada RT juga, ada tuh Lidmas perempuan juga, semua semangat turun ke lapangan. Oke. Semangat tuh.
Kepada masyarakat Purwakarta, orang tua, pelajar-pelajar yang masih berkeliaran pada jam malam, segera pulang ke rumah masing-masing. Untuk anak SD, SMP, dan SMA, silahkan kembali ke rumah masing-masing karena hari ini diberlakukan jam malam untuk belajar. Ibu, bapak-bapak, hoi kadeng eta. Kadeng eta. Kadang ote. Budak sekolah SD, SMP, SMA jam 8 penting nepikeun ka jam 4 teu meunang keluyuran. Namun keluyuran dirazia. Katuju supaya esuk-esuk sakudangna subuh, supaya sakolana teu kaberangan. Ini ya, mohon di bawah. Oh, coba lihat KTP-nya. Pak, bohong. Siapa saksinya? Ini udah lulus. Ini udah lulus juga. Mana? Sini. Ya. Ya, pokoknya lihat dulu mana keterangan lulusnya. Ini udah lulus. Baru lulus. Pak, coba lihat. Tegar. Ya, iya boleh. 1, 2, 3. Oke. Ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Berkat mana? Wah, ya udah lulus. Bisa diperlihatkan, Pak? Apa tuh? Ya, ini udah lulus, sudah keterangan lulusnya udah ada ya. Siap ya. Ini baru kali ini ya yang terjadi fenomena yang terjadi jam malam untuk anak pelajar SD, SMP, dan SMA. Baru kali ini saya melihat program yang seperti ini. Seperti yang dikatakan Bapak tadi yang pertama bahwa KDM ini terlalu benar ya, terlalu bijak kebijakannya ya. Harusnya Presiden Prabowo belajar seperti ini agar bukan hanya warga Jabar saja yang bisa menikmati. Kalau presiden yang membuat kebijakan seperti ini, program seperti ini, otomatis yang merasakan adalah seluruh Indonesia. Wah, ya ini memang aduh, KDM ini memang keren. Lucu ini, jam malam seperti ini lucu, tapi keren ini. Ya, jadi anak-anak sekarang ketika keluar lebih dari jam 9 malam udah kena razia, kayak razia motor aja ya, atau razia yang lainnya itu. Wow. Jadi anak-anak itu tidur jam 9 dan di rumah pun otomatis orang tuanya udah ngasih tahu ya, kalau kalau tidurnya larut malam pegang HP dikebarakin. Nah, iya, ini keren, ini bisa benar-benar merubah semua kebiasaan anak yang tidurnya malam atau yang sering keluyuran dan di rumah ketika main HP, ketika nakal atau susah diurus, susah diatur, semuanya ada ini. Susah diatur, susah diurus, kebarak. Keluyuran malam langsung kena razia nih jam malam. Wih, benar-benar KDM ya, benar-benar pingin banget anak-anak ini bisa berubah total dan bisa menjadi lebih baik, bisa disiplin ya. Ya, pantas saja ya, orang di luar Jabar ini pada iri. Inilah yang terjadi KDM. 100 hari kerja udah seperti ini ya. Wow.
Ya, sekiranya cukup sekian video dari saya hari ini. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan dilimpahkan rezekinya. Sampai jumpa kita di video berikutnya. Bye.